Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hidup seorang wanita cantik bernama Ambar. Ia seorang janda yang telah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun pesona kecantikan Ambar mampu memikat siapa saja yang melihatnya. Kulitnya bersih dan bercahaya, wajahnya seindah bunga mawar yang sedang mekar, dan senyumnya selalu mampu membuat hati orang yang memandangnya bergetar. Ambar adalah sosok yang ramah dan penyayang. Meski kesedihan pernah menyelimuti hidupnya, ia selalu berusaha tegar dan menebar kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya cantik, Ambar juga dikenal sebagai wanita mandiri yang bekerja keras. Sejak suaminya meninggal, ia membuka sebuah warung kecil di depan rumahnya, menjual berbagai kebutuhan pokok dan jajanan ringan. Setiap hari, Ambar tak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Ia justru menjadi inspirasi bagi para wanita di desa itu. Namun, di balik kehidupannya yang tampak tenang, ada gejolak yang tak bisa dihindari. Kecantikan dan kepribadian Ambar yang menawan ternyata menjadi daya tarik besar bagi para pemuda di desa itu. Tak hanya satu atau dua pemuda yang terpikat, tapi hampir seluruh pemuda sekampung berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian Ambar. Mereka datang dengan berbagai cara dan strategi, berharap bisa memenangkan hati sang janda cantik. Setiap pagi, ada saja pemuda yang datang dengan dalih membeli sesuatu di warung Ambar. Ada yang pura-pura membeli gula, ada yang tiba-tiba butuh minyak goreng, dan ada pula yang sekadar mampir untuk berbasa-basi. Namun, semua itu hanyalah alasan untuk bisa berdekatan dengan Ambar. Setiap kali Ambar tersenyum kepada mereka, hati para pemuda tersebut terasa bergetar, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Salah satu pemuda yang paling gigih adalah Budi, seorang petani muda yang tinggal tak jauh dari rumah Ambar. Setiap hari, Budi selalu mencari alasan untuk bisa berjumpa dengan Ambar. Ia sering mengantarkan sayuran segar dari kebunnya sebagai hadiah, meski Ambar sebenarnya tidak memintanya. Di antara para pemuda, Budi adalah yang paling sering membantu Ambar. Jika Ambar butuh bantuan mengangkat barang, Budilah yang pertama kali menawarkan diri. Sikap ramah dan perhatian Budi membuatnya sedikit lebih unggul di mata Ambar dibandingkan yang lain. Namun, Budi bukan satu-satunya pesaing. Ada pula Doni, seorang pemuda yang bekerja sebagai pengusaha kecil di desa itu. Dengan penghasilannya yang cukup besar, Doni sering memanjakan Ambar dengan hadiah-hadiah mahal. Ia pernah menghadiahkan Ambar sepasang anting emas saat ulang tahunnya, dan mengirimkan makanan enak ke rumah Ambar hampir setiap hari. Doni berusaha menarik perhatian Ambar dengan kemewahan, berharap cara itu bisa membuatnya lebih unggul di antara para pemuda lainnya. Di sisi lain, ada juga Wawan, seorang pemuda desa yang cenderung pendiam namun penuh kejutan. Wawan bukan orang yang banyak bicara, tetapi tindakan-tindakannya selalu penuh makna. Ia sering membantu Ambar tanpa banyak bicara, seperti memperbaiki genting yang bocor di rumahnya atau membantu merapikan pekarangan Ambar tanpa diminta. Sikap rendah hati Wawan membuat Ambar merasa nyaman di dekatnya, meski Wawan jarang mengungkapkan perasaannya secara langsung. Namun, persaingan di antara para pemuda ini semakin memanas seiring waktu. Budi, Doni, dan Wawan yang dulunya berteman baik, kini mulai saling menaruh curiga satu sama lain. Mereka masing-masing merasa bahwa merekalah yang paling pantas mendampingi Ambar.
Ketegangan pun mulai muncul di antara mereka. Budi merasa kesal dengan Doni yang selalu mengandalkan uang untuk menarik perhatian Ambar. Doni merasa terganggu dengan Wawan yang selalu tampak tenang dan diam-diam membantu Ambar. Sementara Wawan, meski jarang menunjukkan emosi, mulai merasa bahwa persaingan ini tidak sehat. Suatu hari, di tengah suasana yang semakin memanas, desa itu mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan panen raya. Seluruh warga desa berkumpul di alun-alun, termasuk Ambar dan para pemuda yang selalu mengincarnya. Pada malam itu, ada sebuah pertunjukan tari tradisional yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ambar duduk di barisan depan bersama ibu-ibu desa lainnya, sementara Budi, Doni, dan Wawan duduk di barisan belakang, memperhatikan Ambar dengan tatapan yang tak terlepas dari wajahnya. Di tengah suasana meriah itu, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diduga. Doni, yang merasa sudah terlalu lama bersaing, memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia maju ke depan kerumunan dan mendekati Ambar. Di hadapan semua orang, ia melamar Ambar dengan membawa sebuket bunga mawar merah dan sebuah cincin emas yang berkilauan. Semua orang terdiam, termasuk Ambar yang terkejut dengan tindakan mendadak Doni. Para pemuda lain yang juga menyukai Ambar merasa geram, terutama Budi dan Wawan. Namun, sebelum Ambar sempat memberikan jawaban, Budi maju ke depan. Dengan penuh keberanian, Budi mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan bahwa cintanya kepada Ambar bukanlah tentang harta atau kemewahan, melainkan ketulusan dan niat baik untuk membahagiakan Ambar. Warga desa yang menyaksikan adegan itu mulai berbisik-bisik, dan suasana semakin tegang. Tak mau ketinggalan, Wawan akhirnya ikut maju. Meski pendiam, kali ini Wawan merasa ia harus berbicara. Dengan tenang namun tegas, Wawan mengatakan bahwa ia mencintai Ambar bukan karena kecantikannya semata, tapi karena kepribadiannya yang kuat dan penuh kasih. Wawan juga menambahkan bahwa cinta sejati tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata atau hadiah, melainkan dengan tindakan nyata yang tulus. Ambar yang berada di tengah-tengah kerumunan mulai merasa bingung. Ia tak pernah menyangka bahwa situasi ini akan menjadi seperti ini. Ketiga pemuda yang baik dan tulus semuanya melamar dirinya di depan seluruh desa. Warga yang menonton mulai bersorak-sorai, mendukung pemuda favorit mereka. Namun, keputusan ada di tangan Ambar. Setelah hening sejenak, Ambar berdiri dan mengambil mikrofon yang disediakan oleh panitia acara. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia mengucapkan terima kasih kepada ketiga pemuda yang telah menyatakan perasaan mereka. Ambar menyadari bahwa mereka semua adalah orang baik yang tulus, namun ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Baginya, cinta adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diputuskan dalam suasana seperti itu.